sekalian, selamat malam. Selamat jumpa lagi di Aquinas Podcast. Nah, pada sore hari ini kita akan bicara tentang kehidupan berorganisasi. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian yang barangkali selama ini pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat teman-teman sekalian tidak bisa tidur. Nah, sore hari ini semua pertanyaan itu akan dijawab oleh narasumber yang sangat hebat yang dipilih oleh kurang lebih 50 KTP yang kita kumpulkan itu. Hari ini saya bersama Bung Owen. Nah, Bung Owen ini merupakan PHPT PEMKRI atau Presidium Hubungan Perguruan Tinggi DPC PEMKRI Jogja 2020-2022 dan beliau juga merupakan Presiden Mahasiswa di Intan ya, di kampus Intan di Jombor, salah satu kampus swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan bicara tentang kehidupan organisasi, bicara tentang kenapa penting teman-teman itu masuk organisasi. Nah, salah satu alasan saya juga memilih Bung Owen ini karena dia merupakan mahasiswa kehutanan. Yang barangkali menurut teman-teman mahasiswa kehutanan itu tidak perlu masuk organisasi ya, karena tidak punya urusan apa-apa. Tetapi tahan dulu teman-teman sekalian. Teman-teman akan menemukan jawabannya kenapa mahasiswa kehutanan juga mesti berorganisasi. Baik, kita langsung saja ya teman-teman. Bung Owen, satu pertanyaan pokok. Pertanyaan pertama saya itu mengapa kita sebagai mahasiswa walaupun dari jurusan apapun itu harus masuk organisasi? Menurut Bung Owen, kenapa kira-kira? Ya, kalau menurut saya ketika ditanya apakah penting mahasiswa ikut berorganisasi, apalagi saya yang basicnya kehutanan, kedisiplin ilmunya kehutanan. Kalau soal ikut organisasi, kalau namanya mahasiswa itu bukan menjadi titik fokusnya mereka, tetapi hanya untuk menambah skill sampingan. Itu tujuannya mahasiswa ikut berorganisasi. Dan kalau soal kenapa mahasiswa kehutanan kok masuk di organisasi, apalagi di organisasi PEMKRI, dan rata-rata dimensinya teman-teman di luar itu tuh atau masyarakat pada umumnya itu namanya organisasi gerakan, berarti orientasinya ke politik. Tetapi beda dengan saya. Kalau saya itu ketika tujuannya saya masuk organisasi, yaitu tujuannya saya itu ada dua, investasi ilmu dan sosial. Karena mungkin saya rasa sekarang adalah saatnya untuk saya berinvestasi dan punya itulah. Oke. Walaupun Anda mahasiswa kehutanan, tetapi poin penting masuk organisasi untuk menambah wawasan dan juga tempat untuk melakukan investasi ilmu dan juga investasi sosial ya teman-teman. Dari poinnya tadi organisasi gerakan itu bukan semata-mata politik oriented ya, bukan semata-mata orientasinya itu ke politik, tapi ada hal yang penting yang bisa teman-teman dapatkan di luar daripada itu begitu. Dan Bung Owen, kira-kira ketika Bung Owen di organisasi itu mengganggu tidak kuliah Bung Owen yang notabene disiplin ilmunya itu kehutanan yang barangkali agak sedikit melenceng daripada orientasi gerakan mahasiswa begitu? Kalau soal mengganggu, semuanya mengganggu. Yang tentu pastinya, apalagi kita mahasiswa, apalagi di tengah COVID ini, tuntutannya kita sebagai mahasiswa itu paling banyak. Jangankan COVID, sebelumnya juga paling banyak. Tetapi kalau soal mengganggu dan tidak itu kembali lagi ke kita. Itu soal manajemen waktu. Tetap mengganggu, tetapi bagaimanapun yang namanya perjuangan itu harus ada yang dikorbankan. Dan tetapi kita harus lihat kira-kira mana yang lebih kita prioritaskan. Itu yang perlu. Soal prioritas ya dan manajemen waktu tadi yang disampaikan oleh Bung Owen. Dan barangkali saya tidak perlu tanyakan soal apa yang didapatkan oleh Bung Owen di organisasi, karena saya pikir teman-teman di awal tadi sewaktu saya memperkenalkan diri itu teman-teman bisa mengambil kesimpulan sendiri hal apa yang bisa didapatkan dari Bung Owen yang bisa dibuktikan dengan dua hal. Yang pertama, melalui organisasi Bung Owen sekarang jadi presiden mahasiswa, sekarang jadi DPC, dan yang jelas memiliki pengalaman relasi networking ya yang lebih besar sekali, yang sangat besar gitu. Tapi ada satu pertanyaan kunci lagi yang kemarin ditanyakan oleh salah satu penonton kita ini Bung Owen. Dia tanya begini, apakah organisasi
itu mengganggu urusan romans ya, urusan percintaan, atau lebih tepatnya apakah teman-teman aktivis itu anti terhadap urusan pacaran begitu ya, atau mungkin teman-teman aktivis jarang punya pacar karena organisasi, atau memang anti begitu terhadap urusan pacaran begitu, romans begitu. Bagaimana ini Bung Owen? Kalau menurut saya sih ketika saya terlibat di organisasi itu kembali lagi ke awalnya tadi, itu tergantung prioritas. Memang itu kan bagian dari pilihan, kira-kira mana yang perlu kita prioritaskan. Tetapi kalau dilihat dari posisinya kita sekarang, sebenarnya organisasi, pacarannya mahasiswa itu adalah organisasi. Itu. Dan cermin mukanya teman-teman mahasiswa itu adalah buku. Bukan cerminnya benar-benar cermin. Oke. Karena orang bilang di Jogja ini, ketika kita banyak orang itu bilang ikut organisasi itu lama kuliahnya. Buat saya itu hal biasa. Kan saya berpegang teguh dengan saya punya prinsip, makin lama makin berisi, itu kan lebih bagus. Oke, makin lama makin bersih ya. Jadi ada beberapa kata kunci yang bisa saya tarik. Yang pertama, pacarannya mahasiswa itu adalah organisasi, dan cerminnya mahasiswa itu adalah buku. Kemudian bagaimana dengan urusan kuliah? Jawaban dari Bung Owen, makin lama makin terisi ya. Artinya teman-teman semakin lama kuliahnya itu kediriannya itu semakin terisi, dan jangan sampai kalimat itu memotivasi teman-teman untuk semakin lama kuliah. Boleh semakin lama tetapi diisi dengan hal-hal yang berguna ya, teman-teman, yang kiranya bisa membentuk diri teman-teman sekalian. Tapi pertanyaan kunci saya sebenarnya, saya tarik satu pertanyaan lagi. Apakah memang teman-teman aktivis itu perlu untuk berpacaran? Artinya dalam pacaran dalam arti yang sebenarnya ya, pacaran dalam urusan romans. Apakah kita perlu juga, atau ketika teman-teman jadi aktivis, pacaran itu bukan lagi menjadi bagian dari kehidupan teman-teman, atau perlu itu kira-kira? Ya, kalau soal kata pacaran itu kan, kalau saya itu kan memang itu sangat penting. Pacaran itu kan buat saya itu, apalagi untuk teman-teman aktivis, itu harus pacaran. Biar itu terlepas dari hubungan yang biologis. Di saat itu juga, namanya pacaran itu kan pasangan berbicara, bukan pasangan biologis. Itu yang perlu kita pisahkan juga. Itu yang paling utama. Karena selama ini teman-teman itu ketika sebut pacaran, orientasinya bukan ke saling tularkan ilmu atau apa, tetapi yang ada itu orientasinya ketika sebut kata pacaran, cinta, orientasinya ke biologis. Oke, itu poin penting sekali teman-teman. Jadi kita perlu untuk meluruskan kembali atau mereorientasikan kembali arti dari kata pacarannya. Artinya Bung Owen tadi bilang pacar itu teman bicara ya, pacaran teman bicara. Artinya dengan pacaran kita bisa menemukan satu teman baru untuk sharing, berbagi, saling mendukung dan sebagainya. Bukan soal pacaran dalam hubungan biologis ya. Itu dua hal yang berbeda. Saya pikir itu sangat memotivasi teman-teman. Poinnya, aktivis juga perlu untuk pacaran, tetapi pacarannya aktivis itu dengan gaya yang berbeda juga. Orang aktivis itu pastinya melakukan segala sesuatu selalu dengan cara yang berbeda, dan itu pengaruhnya lebih besar, termasuk dalam urusan pacaran. Caranya juga pasti berbeda ya, anti terhadap konvensionalitas. Nah, pasaran juga mesti diperbarui, ditata kembali ya. Jadi ini sebenarnya kita bisa bahas dalam satu tema baru, itu mempertanyakan pasaran zaman sekarang. Tapi seberapa penting kira-kira itu Bung Owen? Kira-kira seberapa penting urusan pasaran itu ketika kita melihat ada tiga hal penting sebenarnya, dua hal penting antara kuliah dan organisasi ini sangat penting, berimbang yang tadi menurut Bung Owen, dan ada satu lagi yaitu pacaran. Kira-kira seberapa penting itu? Ya, kalau saya sih, atau penting sekali, yang tetap penting saja, atau tidak terlalu penting ya? Kalau soal pacaran, kalau buat pakai urutan, itu nomor urutan paling terakhir buat saya. Oke, ada di nomor terakhir dari kuliah, organisasi, terakhir itu pacaran. Nah, barangkali ada yang tanya, hal-hal yang lain, di mana ini hal-hal yang lain? Kalian butuh makan enggak? Tentu ya. Tentu kita tidak berbicara soal kebutuhan wajib ya, kebutuhan wajib sebagai manusia. Yang terakhir ya Bung Owen,
Jadi banyak sekali teman-teman mahasiswa kehutanan, mahasiswa pertanian, mahasiswa teknik yang berpikir bahwa organisasi itu bukan bagian dari disiplin ilmunya mereka. Jadi menurut teman-teman itu saya banyak temukan di sosial media, mereka bilang organisasi itu urusan teman-teman mahasiswa ilmu politik, ilmu sosial ini, ilmu pemerintahan, ataupun ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat secara umum, bukan wilayahnya teman-teman mahasiswa teknis ya, mahasiswa teknik, mahasiswa pertanian, mahasiswa kehutanan dan sebagainya itu. Mungkin ada 1-2 hal yang disampaikan oleh Bung Owen ini untuk teman-teman itu, terutama adik-adik kita yang baru datang nih, mahasiswa baru tahun 2020. Ya, kalau saya rasa soal pandangan teman-teman terhadap organisasi, apalagi sekelas PMKRI, itu organisasi gerakan yang teman-teman dari luar itu menilai bahwa PMKRI itu tiap gerakannya itu orientasinya ke politik. Jujur saya dulu ketika saya bergabung dengan PMKRI, itu saya hanya tahu PMKRI itu berpolitik. Dan itu yang saya sampai bilang PMKRI itu berpolitik, itu saya dengar dari mulutnya orang. Makanya kesulitannya kita di sini orang Indonesia pada umumnya atau mahasiswa itu mereka menilai sesuatu itu hanya dari kemasan luarnya saja. Mereka tidak pernah masuk sampai dalam. Dan jujur, dan itu saya pernah rasakan dulu ketika saya belum di PMKRI. Pokoknya saya tidak mau memang, tetapi saya hanya mau mencoba. Awalnya dari mencoba. Ketika saya masuk PMKRI, apakah PMKRI itu benar tidak? Ternyata tidak. Karena hanya di PMKRI saya bisa dapatkan semuanya. Hanya di PMKRI yang bisa mendorong saya ke tempat yang lebih tinggi. Salah satunya dengan posisi saya di awal tadi, bisa dapat posisi yang lebih sentral di kampus itu sebagai Bresman. Jadi poinnya saya pikir sangat jelas sekali ya teman-teman, bahwa PMKRI ataupun beberapa organisasi di Cipayung itu bukan merupakan organisasi politik. Artinya itu bukan hanya wilayahnya teman-teman ilmu sosial atau ilmu politik atau ilmu pemerintahan saja, tetapi PMKRI adalah organisasi pembinaan, organisasi pengkaderan, organisasi yang mampu, yang bisa, yang dapat membina teman-teman untuk menemukan jati diri teman-teman. Menjawab pertanyaan who am I, siapakah aku, temukan itu di PMKRI, dan Bung Owen sudah menemukan itu di PMKRI katanya, sehingga dia mendapatkan banyak hal dan pada akhirnya membawa dia menjadi orang nomor 1 di tingkat mahasiswa di salah satu kampus di Jogja. Dan saya pikir itu prestasi yang sangat luar biasa. Dan sekarang juga beliau PHPT di DPC, Dewan Pimpinan Cabang PMKRI Jogja. Kita doakan suatu hari nanti narasumber yang paling tampan kita punya ini itu bisa menjadi orang nomor 1 juga di Kabupaten ND, orang nomor 1 di NTT, dan orang nomor 1 di Indonesia. Sepakat ya teman-teman sekalian? Sepakat. Oke, terima kasih banyak Bung Owen sudah bersedia hadir di Akinas Podcast. Kita akan kembali lagi pekan depan dalam tema yang tentunya itu pasti sangat lebih dan spesial sekali, sangat menarik sekali ya, untuk mengisi hari-hari teman-teman sahabat Nusantara sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa.